sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan part Valen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Tirai tipis-tipis menutupi rak buku. Tirai tipis ini mungkin terlihat tipis dan lemah namun mengandung energi yang kuat. Tatapan Xiao Yan dengan hati-hati menyapu penghalang cahaya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Dia telah menemukan bahwa lingkungan sekitar penghalang cahaya ini mengandung beberapa jejak spasial yang sulit untuk diperhatikan. Penghalang cahaya ini seharusnya adalah sesuatu yang ditempatkan oleh hantu iblis tanah lama. Ini mengandung kekuatan spasial di dalamnya, meskipun tidak terlalu kuat, kemungkinan besar setiap upaya kuat untuk menghancurkannya akan merusak barang-barang di dalamnya. Su Qian di sisinya juga menemukan keunikan penghalang cahaya ini. Dia segera sedikit mengernyit dan berbicara dengan agak canggung. Harta karun dan buku rahasia ini biasanya memiliki beberapa batasan. Jika seseorang melakukan kesalahan, mereka akan dihancurkan dan seseorang akan kembali dengan tangan kosong. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok muncul di ujungnya. Dengan lembut ia menyentuh tirai tipis. Cici, tirai tipis mulai berfluktuasi setelah nyala api bersentuhan dengannya. Riak melingkar menyebar dari titik kontak. Tiba-tiba, ruang di luar penghalang cahaya mulai terdistorsi. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia menyadari perubahannya. Nyala api di jarinya perlahan menyebar. Meskipun penghalang cahaya ini mungkin tampak lemah, energi yang terkandung di dalamnya akan tiba-tiba meledak jika dihancurkan dengan paksa. Kekuatan ledakan itu mungkin tidak terlalu kuat, tapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghancurkan gulungan itu dengan itu. Melihat Xiao Yan menarik tangannya, Su Qian dan yang lainnya mengerti bahwa penghalang cahaya ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka semua tenggelam dalam pikirannya. Hantu setan tanah tua memang layak menjadi elit bintang 7 Douzong. Bahkan segel yang dia tinggalkan sangat merepotkan. Su Qian menghela nafas sambil berbicara. Perasaan seperti bisa melihat harta karun tetapi tidak bisa mengambilnya sungguh mengerikan. Xiao Yan dengan lembut merajut alisnya. Dia tiba-tiba berbalik dan menghadap Ziyan, yang melompat kembali setelah menghabisi binatang ajaib itu. Kegembiraan segera muncul di wajahnya. Dia hampir lupa bahwa Ziyan tampaknya memiliki kekebalan alami terhadap segel energi ini. Saat itu, dia mampu menembus segel energi padat di Akademi Dalam tanpa menimbulkan hambatan apapun. HMPH, apa yang ingin kamu lakukan? Ziyan segera menjadi berhati-hati. Dia mendengus setelah melihat sikap Xiao Yan yang tersenyum sekembalinya. Keluarkan semua barang di rak ini dan saya akan mengembalikan semua bahan obat yang telah Anda simpan kepada saya. Selain itu, saya akan membantu Anda menyaring semuanya menjadi rasa yang paling Anda sukai. Xiao Yan tertawa pelan. Mata Ziyan yang seperti permata langsung berbinar saat mendengar ini. Namun, dia bersikap tenang dan berjalan di depan rak buku. Dia melirik ke penghalang cahaya di luar rak buku dan segera berkata, "Khawatir, kamu harus menepati janjimu." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Melihat ini, Ziyan akhirnya membalikkan tubuhnya dan mengulurkan tangan kecilnya ke penghalang cahaya. Setelah itu, dia mencapai rak buku tanpa halangan apapun di depan wajah terkejut kelompok itu. Dia mulai mengeluarkan 4 kotak kayu itu satu persatu. Kemampuan aneh gadis ini sungguh membuat orang takjub. Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, tetapi dia juga memiliki kemampuan khusus untuk merasakan bahan obat langka. Sekarang, dia bahkan memiliki kekebalan terhadap penghalang energi ini. Su Qian tanpa sadar menggelengkan kepalanya, menyaksikan Ziyan melepaskan 4 kotak kayu tanpa banyak usaha. Nada suaranya dipenuhi keheranan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil berbagi pemikiran yang sama. Dia segera mengambil 4 kotak kayu kuno dari tangan Ziyan dan membukanya satu demi satu. 2 gulungan berwarna perak ditempatkan di dalam kotak pertama. Bahan gulungan ini cukup aneh. Tampak seperti sejenis kristal aneh, permukaannya bahkan memiliki sedikit kilat yang berkeliaran seperti ular perak. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat gulungan yang tampak luar biasa ini. Setelah itu, dia mengambil satu dan perlahan membukanya. Rushing Lightning Mirror, kelas di tingkat menengah, metode Ki Afinitas Petir. Kejutan di mata Xiao Yan semakin pekat ketika dia melihat kata pengantar tertulis di gulungan itu. Metode Ki Afinitas Petir cukup langka. Yang kelas atas bahkan lebih sulit ditemukan. Tidak disangka mereka akan menemukannya di sini. Kakak kedua, ini sesuatu yang bagus. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Xiao Li. Setelah itu, Xiao Yao kemudian melemparkan gulungan itu padanya.
Xiao Yan termasuk dalam afinitas api. Metode Qi afinitas petir tidak banyak berguna baginya. Xiao Li buru-buru membuka gulungan itu setelah menerimanya. Kegembiraan segera muncul di wajahnya saat dia dengan bersemangat berkata, ini sebenarnya adalah metode Qi afinitas petir tingkat menengah kelas di, haha, sepertinya aku tidak datang dengan sia-sia kali ini. Setelah berkutat di wilayah sudut hitam untuk waktu yang lama, dia secara alami memahami keributan seperti apa yang akan dihasilkan oleh metode Qi afinitas petir dari kelas ini jika dilelang. Tentu saja, dia secara alami tidak cukup bodoh untuk membawa Rushing Lightning Mirror ini ke pelelangan. Dia memiliki ketertarikan terhadap petir. Jika dia memiliki Rushing Lightning Mirror ini, kemungkinan besar dia akan mampu menyerang